berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal beliau, maksudnya adalah berhukum kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari sinilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama akhirnya menyatakan, ulama Islam menyatakan untuk selalu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah di dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam muamalah, seluruhnya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh perkataan seorang ulama di zaman dahulu, yaitu Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-isnadu minad din, walaulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Artinya, mata rantai sanad hadis itu adalah termasuk agama. Kalau seandainya tidak ada sanad, maka niscaya seorang akan mengatakan sesuai dengan kehendaknya. Siapa saja akan mengatakan sesuai dengan kehendaknya. Masing-masing bisa berkata, masing-masing bisa membuat sesuatu yang baru. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u wa tarqil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pokok sunnah bagi kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mensori tauladani dan meninggalkan perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dari sini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan kepada kaum muslimin bahwasanya segala macam perkara maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dari segala macam sisi ilmu. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, seluruhnya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita ambil. Kalau seandainya tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan ambil. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan selanjutnya, kalau ada yang bertanya kepada kita, semua kaum muslimin atau semua kelompok-kelompok Islam menyatakan kami kelompok Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kami memegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kenapa mereka prakteknya berbeda-beda? Maka kita katakan salah satu jawabannya adalah Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman yang benar, sehingga menimbulkan ilmu yang benar pula. Karena kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah tidak dipahami dengan pemahaman yang benar, maka otomatis pemahaman tersebut kurang atau bisa rusak sama sekali. Dan akhirnya akibat pemahaman yang kurang atau pemahaman yang rusak, maka akan menimbulkan ilmu yang kurang pula dan juga ilmu yang rusak pula. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana bisa memahami Al-Quran sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya? Jawabannya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahamannya para salafus salih. Salafus salih yang kita maksudkan adalah para sahabat dan para tabi'i. Para sahabat dan para tabi'i. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahamannya para sahabat atau dengan pemahamannya para salafus salih? Jawabannya adalah karena ini disebutkan di dalam kitab Al-Muwafaqat yang dikarang oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Jawabannya adalah
Karena para sahabat mereka memahami Al-Quran dengan bahasa mereka, dan mereka adalah orang Arab yang sangat fasih dengan bahasa Arabnya, dan kefasihan mereka tidak luntur selama mereka hidup. Mereka paling unggul di dalam bahasa Arab, mereka paling paham akan bahasa Arab. Karena antum ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab, ya. Makanya kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat, karena para sahabatlah yang paling paham akan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka paling paham akan Al-Quran dan Sunnah? Satu sebabnya, yang pertama yaitu mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, karena Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa mereka, dan mereka adalah orang Arab yang paling fasih, dan kefasihan mereka tidak luntur selama hidup mereka. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memahami Al-Quran dengan pemahamannya para sahabat? Karena para sahabatlah yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Mereka yang langsung mendapatkan Al-Quran dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang langsung mengetahui kejadian, konteks dari hadis atau Al-Quran yang diturunkan, atau wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu kejadian yang terjadi ketika hadis ini keluar, ketika ayat ini turun, karena mereka hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis pemahaman orang yang langsung mendapatkan dari melihat kejadian yang ada itu jauh lebih baik daripada pemahaman orang-orang yang hidup setelah mereka. Ya, ini sebab yang kedua. Mereka adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah turun di zaman mereka. Mereka tahu apa yang merupakan konteks daripada Al-Quran dan Sunnah ini. Mereka tahu kenapa ayat ini turun. Mereka tahu kepada siapa ayat ini turun, ceritanya bagaimana ayat ini turun. Mereka tahu itu. Makanya kita mengambil pemahamannya siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, agar pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah menjadi benar. Sebab yang ketiga, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau salah dalam memahami sebuah ayat atau sebuah hadis, maka akan langsung dapat teguran, baik itu dari Allah ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kalau salah, keliru dalam memahami sebuah ayat atau sebuah redaksi hadis dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberitahukan, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ditegur langsung oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ceritanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika terjadi berita bohong tentang anak beliau, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yang berita bohong ini digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik di kota Madinah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau berbuat tidak senonoh dengan Safwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Maka akhirnya datang ayat di dalam surat An-Nur bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau bersih dari semua tuduhan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bapak, beliau mengayomi dan membiayai salah seorang yang juga ikut andil untuk menyebarkan berita bohong tersebut. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bertekad untuk tidak membiayai orang yang asalnya beliau biayai, tetapi karena orang ini ikut andil untuk menyebarkan berita bohong tersebut, beliau bertekad untuk tidak mengurus, membiayai orang ini lagi. Datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala.
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Wahai kaum mukminin, maafkan. Apakah kamu tidak mau untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Langsung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun beliau akhirnya memaafkan orang tersebut meskipun dia sudah ikut andil untuk menyebarkan fitnah bagi Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain, antum masih ingat cerita 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka bertanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah berupa ibadah-ibadah. Kemudian setelah keluar mereka merasa sedikit amal ibadah mereka dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, sungguh aku akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang lain lagi berkata, sungguh aku akan berpuasa, tidak pernah berbuka. Yang lain lagi berkata, sungguh aku akan menjauhi wanita, tidak mau nikah. Kata Rasulullah sallallahu mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur. Ini pemahaman sahabat tentang ibadah harus lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sudah ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, begitu ibadahnya. Kenapa kita tidak lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pemahaman sahabat. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah." Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, walakinni asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa aqumul lail wa anam, dan aku bangun malam tetapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci akan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini contoh daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ditegur langsung oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW kalau salah dalam memahami sebuah perkara di dalam masalah agama. Makanya dari sinilah kita katakan bahwasanya sebab yang ketiga kenapa kita mengambil pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena mereka adalah pemahamannya yang terbaik. Dari sisi apa? Kalau mereka salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka langsung ditegur oleh siapa? Oleh Allah, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang keempat, mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Coba perhatikan, dan kita dianjurkan untuk mengikuti mereka dengan baik. Kita sebagai umat yang ada setelah mereka dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti mereka dengan baik. Surat At-Taubah ayat 100 mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan generasi pertama dari kaum muhajirin dan juga dari kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah akan meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu